para pelaku kebiadaban itu harus diangkat ke permukaan, diseret ke pengadilan. Jadi mengapa Anda tetap saja sampai sekarang ini ya masih belum memberikan lampu hijau tentang pentingnya pembentukan TGPF independen itu buat saya memang tanda tanya besar. Mengapa? Dia mengatakan Jokowi is the greatest disappointment for democratization in Asia. Jadi Anda itu dituding sebagai the greatest disappointment, pakai the. Jadi Anda itu adalah, maaf ini, orang tanggung jawab sekali menghadirkan kekecewaan yang paling besar buat penegakan demokrasi di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pembantaian yang keji dan biadab terhadap 6 anggota Laskar FPI di seputar Tol Cikampek kini telah menjadi isu internasional. Jadi pembunuhan dan mungkin juga pembantaian yang dilakukan oleh oknum-oknum berpakaian preman terhadap 6 syuhada itu sekarang telah betul-betul tidak dapat dibendung, telah menjadi isu yang cukup penting di dunia internasional. Misalnya The New York Times, Washington Post, tapi juga BBC, Al Jazeera, bahkan Jerusalem Post dan lain-lain, dan puluhan koran internasional telah memuat apa yang terjadi di seputar Tol Cikampek beberapa hari yang lalu. Saudaraku, lembaga-lembaga internasional yang memang fokus mengamati pelanggaran HAM, apalagi yang berat-berat seperti Amnesty International atau World Justice Project dan lain-lain, itu sudah sekarang ini betul-betul memantau apa yang akan terjadi dalam pengadilan nanti. Alhamdulillah, temuan-temuan dari Komnas HAM itu sudah sebagian membeberkan kenyataan-kenyataan yang membuat kita miris dan sekaligus juga sesungguhnya marah. Bagaimana mungkin ada istilahnya itu unlawful killing atau extrajudicial killing, yaitu pembunuhan di luar ketentuan hukum, lagi-lagi yang dilakukan oleh polisi berpakaian preman. Para pelaku kebiadaban itu harus diangkat ke permukaan, diseret ke pengadilan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pimpinan polisi yang lebih tinggi yang membuat skenario itu juga harus diangkat dan diberi hukuman yang setimpal. Sama-sama seberat-beratnya, tapi yang jelasnya pelanggaran HAM yang sangat besar, jadi tentu hukumannya juga tidak ringan. Jadi ibarat telur busuk di dalam kepolisian, maka beberapa oknum polisi yang biadab itu tentu disuruh oleh atasannya gitu. Jadi ini juga telur busuk yang harus dipangkas, dihabisi karena bisa menular ke tubuh kepolisian yang lainnya. Dalam pada itu, seluruh anak bangsa yang masih punya kepedulian untuk tegaknya keadilan di negeri kita ini harus menuntut paling tidak ada 3 hal. Pertama, pengadilan nanti harus berlangsung transparan, dibuka untuk publik, dibuka untuk umum, supaya semua anak bangsa, semua masyarakat Indonesia dapat mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi, dan tidak boleh kekejian seperti itu lalu lepas begitu saja. Kemudian yang kedua, tim jaksa dan tim hakim dalam pengadilan nanti harus dipilih berdasarkan track record masing-masing tim jaksa dan tim hakim itu.
Karena kalau track recordnya misalnya pernah menerima sogokan atau suap, takut tekanan politik dan lain-lain, maka ini harus dibuang. Dan saya masih yakin masih ada ya, di antara anak-anak bangsa ini, yaitu penegak hukum baik dari kejaksaan maupun kehakiman ya, yang masih tulus, masih ikhlas ya, dan masih betul-betul memegang keadilan, keadilan hukum maksud saya, sebagai salah satunya pegangan mereka dalam menjalankan profesi mereka itu. Yang ketiga, itu harapan kita kepada Pak Jokowi. Jadi Presiden itu punya wewenang penuh kepada kepolisian. Kepolisian itu bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi kalau Presiden Jokowi ini dengan kewenangannya ya mau menggarisbawahi ya, pentingnya keadilan, penegakan keadilan buat menyelesaikan kekejian, kebiadaban ya, yang terjadi atas para syuhada itu, ya, maka amat sangat mudah, ya, kalau mau. Ya. Jadi Pak Jokowi, sesungguhnya ini semua terpulang kepada Anda, karena Anda itu punya wewenang sepenuh-penuhnya, ya, untuk ikut secara aktif, ya, secara betul-betul nyata, ya, memberikan intervensi dalam arti yang bagus, ya, buat penyelesaian kebiadaban yang saya kira sudah tidak mungkin ya dihilangkan dari publik ya, dan tidak mungkin kompromikan dengan apapun juga. Jadi Pak Jokowi, Anda punya wewenang penuh ya untuk memberikan jaminan keamanan buat 7 anggota Komnas HAM yang dipimpin oleh Mas Ahmad Taufan Damanik itu ya, supaya mereka tidak tekan ya, oleh kekuatan-kekuatan siluman politik, tapi juga tidak mudah ya diiming-imingi ya, katakanlah dengan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Dan ini insya Allah akan merupakan sebuah kunci penyelesaian yang kita harapkan. Maksud saya Pak Jokowi ya, kalau Komnas HAM ini bisa independen, paling tidak ya katakanlah separuh penyelesaian penggunanya keji itu sudah ada di tangan lah, at least ya separuh katakanlah. Apalagi Pak Jokowi, kalau Anda misalnya ya setuju dengan pembentukan tim gabungan mencari fakta yang independen ya, supaya bisa berduet berkoalisi dengan Komnas HAM yang juga dijamin independensinya itu ya, ini sebuah kejutan positif buat bangsa kita. Jadi mengapa Anda tetap saja sampai sekarang ini ya masih belum memberikan lampu hijau tentang pentingnya pembentukan TGPF independen itu buat saya memang tanda tanya besar. Mengapa? Yang tahu hanya Anda. Dalam kaitan ini, saya juga ingin memberikan nasihat kepada 7 anak bangsa yang ada di Komnas HAM itu. Ya. Anda bisa menjadi pahlawan nasional, pahlawan bangsa, yang dikenal oleh bangsa ini bertahun-tahun mendatang. Dengan bangga, ya, kita punya ternyata anak-anak bangsa yang masih teguh ya, masih tidak bisa dibelokkan ya, tetap membela keadilan ya. Dan jangan sampai Anda, maaf ini naudzubillah min dzalik, jadi pengkhianat bangsa karena Anda melakukan kompromi-kompromi ya, kemudian bahkan terseret karena sesuatu gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadilah pahlawan bangsa, bunga-bunga bangsa yang jadi teladan ya buat generasi muda kita sekarang maupun untuk masa-masa mendatang. Kemudian Pak Jokowi, ya, sesungguhnya saya yakin sebagian besar anak bangsa itu sudah muak ya dengan omongan kita tegakkan hukum. Hukum itu ditegakkan tapi tebang pilih ya, tetapi diskriminatif itu.
Yang penting itu tegakkan hukum secara berkeadilan. Nah itu baru, kalau tegakkan hukum itu seolah bagus tapi isinya adalah ya tebang pilih, diskriminasi. Jadi ini penegakan hukum abal-abal yang harus kita jauhi. Ya. Lagi-lagi Pak Jokowi, Anda punya wewenang itu yang luar biasa. Ya. Cuma masalahnya Anda punya keinginan politik apa tidak. Ya. Saya harap Anda punya dong. Ya. Ini sudah seperti ini keadaan, ya. Sudah seperti kita ini makin panas dan makin ruwet. Ya. Jadi Anda bisa jadi pengurai. Ya, dari keruwetan kita, keruwetan hukum selama ini. Jadi Pak Jokowi, ya, jangan sampai gara-gara tidak ada TGPF independen, gara-gara Komnas HAM mungkin juga sudah didekati dengan pentungan dan iming-iming, barangkali mudah-mudahan tidak. Bisa saja kemudian yang terjadi pengadilan sesat. Kalau pengadilan sesat yang terjadi, ya maka setelah ini nanti misalnya, mudah-mudahan tidak ya, kalau sampai ada pengadilan sesat, ya, yang mestinya dihukum, yang mestinya dicopot dan lain-lain, malah naik pangkat barangkali, ya, saya kira sudahlah, ya, bangsa ini menjadi tidak punya masa depan dan itu berbahaya Pak Jokowi. Ya. Nah, saya mengingatkan Pak Jokowi, ya, jadi banyak sekali pengamat luar negeri itu yang sangat kritis kepada Anda. Ya. Nah, Anda kadang-kadang harus mendengarkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh yang mungkin ya tidak hanya mengeluk-elukan Anda ya asal Bapak senang, asal Bapak ya bisa dilupakan dari kenyataan dan lain-lain. Jadi belum lama ini ya itu di berita Al Jazeera ada seorang pengamat Indonesia yang cukup tajam, yang dia menulis agak panjang. Ya. Pak Jokowi itu, istilah dia itu a colossal disappointment. Ya. A colossal disappointment for advocates of liberal reform and democratization. Ya. Jadi Anda itu dianggap menjadi pengejauhan dan kekecewaan yang kolosal. Ya. Bagi para tokoh yang ingin melakukan reformasi di bidang hukum ya, secara terbuka ya, dan juga para tokoh yang ingin melihat demokratisasi ya, di kawasan Asia Tenggara ini. Ya. Tapi yang lebih gawat lagi, dengarkan Pak Jokowi, yang ini mungkin nggak pernah disampaikan oleh penggerubung Anda itu ya, dia mengatakan ya, Jokowi is the greatest disappointment for democratization in Asia. Jadi Anda itu dituding sebagai the greatest disappointment, pakai the ya, bukan kalau tadi kan a colossal disappointment, tapi ini Pak the. Jadi Anda itu adalah, maaf ini, orang tanggung jawab sekali ya di dalam menghadirkan kekecewaan yang paling besar ya buat penegakan demokrasi di Asia. Tentu ini kuping banyak orang jadi merah ya karena dia mungkin kurang ajar ya, tapi tolong dengarkan. Ya. Ini bangsa ini akan dihargai kalau kita kembali kepada ya dasar ideologi kita, ideologi bangsa kita, ya, yaitu Pancasila. Ya. Pancasila adalah state philosophy, state ideology, kata Bung Karno, with unshown, ya, pandangan hidup itu. Bahkan oleh para teman-teman Bung Karno zaman dulu itu, ya, atau tempo dulu itu, ya, Pancasila adalah warisan luhur dan adiluhung yang harus kita terus pelihara gitu. Nah, jadi sekarang terpulang kepada Anda Pak Jokowi, memang saya tidak minta tanggung jawab kepada Kapolri yang ketika saya datang ke kantornya tidak ada, wakilnya juga tidak, semua tidak ada ya. Jadi saya langsung aja kepada Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan siapa tahu ya Anda dapat laporan dari yang saya katakan ini ya. Siapa tahu Anda jadi terbuka ya. Kemudian kita bisa dengan optimisme melihat masa depan yang lebih cerah lagi ya.
dalam terutama penegakan hukum. Ya. Barangkali ada baiknya juga, ya, terutama teman-teman polisi, para penegak hukum yang masih ada keimanan, ya, keagamaan, kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Saya bacakan ayat 42 surat Ar-Ra'd. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad makaral ladzina min qablihim faillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kufaru liman uqbadzar. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah itu, ya, selalu membuat tipu muslihat, membuat makar, membuat plotting, ya, membuat engineering, ya, membuat segala tipu daya. Ya. Tapi kata Allah, seluruh tipu daya orang yang nggak percaya kepada agama itu ada dalam genggamannya. Ya. Dan kemudian Allah mengetahui, ya, bahwa setiap manusia, ya, nanti pada hari kiamat akan mengetahui bahwa akhir yang bagus hanyalah untuk orang-orang yang beriman, ya, sementara akhir yang buruk khusus diberikan kepada mereka yang melakukan kezaliman di muka bumi ini. Ya. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.